Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan bagaimana netizen mengakui kehebatan Pak Jokowi ya teman-teman. Tanpa partai, bukan ketua partai, tetapi bisa menaklukkan partai-partai besar, partai-partai bersejarah di Republik ini di bawah pengaruhnya ya teman-teman. Wah, Pak Jokowi ini memang politisi papan atas terbaik Indonesia ya teman-teman. Apakah akan ada lagi sosok seperti Pak Joko ini? Sepertinya sulit teman-teman. Bahkan setelah purna tugas masih banyak tokoh-tokoh yang sowan, yang berkunjung menjumpai Pak Jokowi berharap memperoleh limpahan suara karena dianggap didukung Pak Jokowi. Segitunya teman-teman pengaruhnya tanpa jabatan ya. Jadi benar-benar seseorang yang berpengaruh. Orang berpengaruh ada karena jabatannya. Tapi Pak Jokowi tanpa jabatan pun masih sangat berpengaruh. Ini kan luar biasa. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Ya wajar toh Pak Jokowi bilang akan jadi orang biasa setelah pensiun. Soalnya kan dia emang gak menjabat ya guys. Jadi yo nek gak wong biasa jenenge apa? Tapi ini diskusi ringan ya. Gak usah baper. Pak Jokowi itu memang hebat loh. Terlepas dia sebagai presiden memang punya banyak kekurangan. Tapi dia punya strategi yang hebat banget sampai iso mengalahkan partai-partai besar. Like kita flashback ke zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman dia masih menjadi wali kota atau bahkan sebelum jadi wali kota, dia kan orang yang biasa, bukan siapa-siapa, bukan dari golongan elit, bukan dari konglomerat. Dia merintis karir dari nol hingga sampai jadi presiden dan bisa mengalahkan partai gede. Bayangno guys, PDI partai kurang gede apa? Ket zamane Mbak Dewi pilihan yo mesti PDI to. Kuwi sampai saiki ora yo ibaratnya pendukungnya wis akeh. Tapi ternyata nyatane bisa dikalahkan loh. Kalian mau menghujat segimanapun itu juga nggak memengaruhi power Pak Jokowi gitu loh. Yang terbukti bisa gitu loh. Jadi kalian mau merangkai karangan, mau merangkai fakta, percuma. Jokowi sehat selalu, panjang umur, sukses selalu ya Bapak. Tetap sabar ya Bapak ya. Bapak sudah memberikan terbaik buat negara Indonesia. Bapak sudah membangun begitu banyak infrastrukturnya. Banyak perubahan yang Bapak buat tentang Indonesia. Bapak sang juara. Makasih Pak Jokowi. Cari pemimpin itu kalau bisa kayak Pak Jokowi ya, kerjanya. Nanti kalau Pak Jokowi nggak jadi presiden siapa ya? Yang cari yang benar. Jangan yang aneh-aneh. Memang di bidangnya, di bidang kepemimpinan. Jangan cuma kena sesuatu yang gak jelas. Cari yang benar-benar presiden. Ini membangun negara, bukan membangun rumah tangga. Benar. Jangan orang bodoh dijadikan pemimpin yang bukan di bidangnya. Mau jadi apa nih nanti? Ngurus negara bukan kayak ngurus kucing. Repot. Jangan memanfaatkan ruang ketenaran, ruang keviralan, tapi nggak bisa buat apa-apa. Pilih Anies, silahkan pilih Anies. Yang penting para pemimpin lah, yang pernah menjabat sebagai gubernur kek, wali kota kek, yang udah ada dasarnya. Ini sama sekali buta huruf mau dipilih jadi pemimpin. Jadi apa nih Indonesia nanti? Masa bisa dipimpin sama orang bodoh? Mau pilih Anies ya silahkan. Mau pilih Prabowo silahkan. Pilih Ganjar. Kan ada pilihan 3 tuh. Pilih yang benar-benar. Presiden idaman Indonesia. Siapa, Mak? Mak? Presiden, Mak, yang paling Mama idamkan siapa, Mak? Jokowi, Oh, Jokowi. Sih. tahu dia orang susah. Oh, Pak Jokowi kenapa? Pak Jokowi itu presiden yang ramah, rendah hati, tidak sombong, dan tidak angkuh sih orangnya. Mamaku aja milih Pak Jokowi. Ini lagu buat Pak Jokowi ya. Takkan mungkin ada yang lain di sini. Tidak ada yang bisa menggantikanmu Pak Jokowi. Masyarakat Indonesia mencintaimu Pak Jokowi. Pokoknya nggak tahu ntar 2023 ataupun 2024 nih, nggak tahu lagi kayak mana
presiden yang menggantikan Pak Jokowi apakah lebih baik atau aduh pokoknya Pak Jokowi yang terbaik. Semoga aja presiden yang menggantikan Pak Jokowi ini nanti kedepannya sama-sama kayak Pak Jokowi baiknya, tidak angkuh, tidak sombong, dan sayang sama masyarakat, peduli sama rakyat. Pak Jokowi melongok, ungak, jreng tiba-tiba. Apa yang dia bangun? Melongok, jreng. Apa yang dia buat? Melongok, engge. Tiba-tiba apa? Bagaimana dia berubah? Bagaimana dia menyulap Indonesia? Ajaran dari orang ngomong sebagus Ronald Reagan atau postur bicaranya sebagus Obama gitu ya, atau Trump yang berapi-api tapi selalu ngeledek orang. Nggak ada personal branding secanggih Pak Jokowi, karena Pak Jokowi tidak pakai orang, alias itu natural sekali dari dirinya, dan timnya itu benar-benar pandai mengelola. Sehingga kita tahu kemarin Mas Gibran itu di hari kedua itu langsung gaspol, ketemu Perdana Menteri Korea, menerima Wapres Tiongkok, kemudian mengunjungi pembangunan MRT dan lain sebagainya, dan kemudian media mempromosikan dengan cantik, sekali lagi saya kasih tanda kutip cantik gitu ya, sehingga ini ciri Pak Jokowi sekali. Kelebihan Pak Jokowi sangat luar biasa. Kelebihan Pak Jokowi itu kan ya mau topan badai ya beliau tetap tenang gitu. Itulah kelebihan Pak Jokowi. Ya, betul. Jangankan berhadapan dengan dinamika pemilu ya, berhadapan dengan krisis terbesar yang cuman muncul mungkin 500 tahun sekali, 200 sekali yang namanya pandemi. Beliau tenang kok. Iya, tenang banget. Orang semua lockdown. Iya. Dia bilang nggak usah, jangan. Iya, kasihan rakyat. Ya udah kita bikin yang namanya PSBB, rakyat menengah ke bawah. Jadi kelebihan Pak Jokowi ini sekali lagi saya ulangi adalah perspektif dan pemahaman beliau terhadap kalangan kelas menengah ke bawah itu luar biasa, luar biasa. Dan justru itu yang seringkali gagal dilihat oleh mereka-mereka yang berada dari kalangan atas, termasuk di dalamnya elit politik atau mohon maaf dengan segala hormat kepada sivitas akademika di kampus-kampus begitu. Yang namanya guru besar itu ya karena udah terlalu besar ya barangkali ya, berumah di atas angin, jadi kacamatanya tuh betul-betul sudah sangat spesifik seorang guru besar ya, padahal kemudian cara berpikir masyarakat di bawah nggak bisa mereka lihat gitu. Yang paling ngerti rakyat kecil itu namanya Jokowi gitu. Nah, saya ingatkan ya, bagaimana momentum di mana Pak Jokowi itu betul-betul dia berani berbeda dengan banyak orang, gara-gara dia punya perspektif yang sangat kuat mengenai kalangan menengah ke bawah, yaitu di era COVID. Oh ini apa buka tutup ini apa PSBB. Iya PSBB ya. 70-80% lockdown nggak lockdown ini. Iya, 70-80% kabinet bilang Pak lockdown Pak. Seluruh dunia lockdown. WHO rekomendasinya lockdown. Pak Jokowi jangan. Masyarakat kita banyak yang hari ini kerja, hari ini dia makan. Kalau PNS hari ini nggak kerja 1 bulan dia pasti bisa makan. Ya kan? Iya, tetapi buat masyarakat yang hari ini kerja, hari ini makan, atau hari ini kerja buat makan besok, kalau di lockdown mereka mati. Dan keuangan negara nggak punya kemampuan untuk kasih makan serentak itu gitu. Nah, Pak Jokowi ini memahami kalangan masyarakat menengah ke bawah. Dan saya ingatkan lagi, kan karena saya selalu ngomong kan kita selalu dalam konteks edukasi politik ya, bagi semua kalangan. Struktur masyarakat itu seperti piramida. Menengah ke bawah itu paling besar, jauh lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Ya, SMP, SD jauh lebih besar pada sarjana. Pendidikan, pendapatan yang rendah jauh lebih sedikit daripada pendapatan yang atas gitu. Nah, kalau kau pakai kacamata kalangan menengah ke atas untuk menilai kalangan menengah ke bawah, ya, maka kau salah besar. Ya, itu teman-teman secuplik kehebatan Pak Jokowi, kejeniusan dan orisinilitas ya, keaslian original pola pikirnya. Mungkin karena ini ya, karena memang lahir dari bawah ya teman-teman, sehingga memiliki
pemikiran yang tajam tentang kalangan menengah ke bawah. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.